Cindaku dipercaya di berbagai tempat di daerah Sumatera Tengah terutama Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat, sebagai wujud makhluk jadi-jadian berupa setengah manusia dan setengah harimau. Cindaku adalah makhluk yang berperan sebagai penjaga keselarasan antara manusia dan harimau. Nah sahabat, karena ini adalah pembahasan yang menarik maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume suaranya untuk menyimak info penting ini. Tapi sebelumnya yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu dan mari kita diskusi di kolom komentar. Sahabat, Cindaku atau dikenal sebagai manusia harimau merupakan makhluk mitologi yang digambarkan sebagai sosok perwujudan dari manusia yang dapat berubah wujud menjadi setengah harimau dan bisa berdiri layaknya manusia atau bisa juga dikatakan werewolf-nya versi Indonesia. Dalam legenda, Cindaku dikenal sebagai manusia yang memiliki ilmu magis. Ilmu tersebut dia dapat secara turun-temurun dari warisan nenek moyang mereka. Dan sahabat, menurut mitos masyarakat Minangkabau diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang pendekar yang hidup di salah satu gua di Payakumbuh yang ada di Lembah Harau. Pendekar tersebut menguasai silat harimau dan melakukan pertapaan panjang yang membuat dirinya bisa merubah wujudnya menjadi siluman harimau. Dikatakan sosok ini menguasai daerah Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Cindaku ini diyakini masih ada di ranah Minang. Makhluk ini bukanlah manusia kutukan melainkan orang yang memiliki ilmu gaib yang murni dari nenek moyangnya. Cindaku adalah kekuatan magis yang merupakan sebuah warisan dari nenek moyang mereka. Mereka yang mampu berubah menjadi cindaku adalah yang memiliki bakat spiritual dan berdarah murni. Mereka dikatakan mampu berubah menjadi harimau ketika menempelkan dadanya di tanah kelahirannya. Harimau adalah makhluk yang dihormati oleh masyarakat Minangkabau sehingga hewan ini kemudian menjadi inspirasi aliran ilmu bela diri yaitu silat harimau. Bela diri ini menggunakan senjata yang disebut kurambik, yaitu pisau kecil seperti cakar harimau. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa pesilat yang menguasai aliran ini dapat berubah wujud menjadi harimau. Sementara itu dalam legenda masyarakat Jambi diceritakan bahwa Cindaku merupakan makhluk mitologi yang wujudnya digambarkan berupa manusia tapi setengah tubuhnya berupa harimau. Cindaku disebut-sebut sebagai penjaga kawasan hutan Gunung Kerinci. Cindaku dipercaya merupakan sebuah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dengan ilmu magis yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sementara Tingkas adalah wujud asli dari Cindaku yang berupa seorang manusia. Tingkas sendiri memiliki hubungan yang begitu dekat dan baik dengan harimau sebagai penjaga batas antara manusia dan harimau. Konon, Tingkas digambarkan sebagai sosok yang berjasa bagi masyarakat Kerinci berkat dirinya dalam membantu desa dan menjaga hutan. Hubungan yang baik antara Tingkas dan Cindaku ini diturunkan dari mantra dan adanya ikatan batin yang kuat. Mereka ditugaskan untuk menjaga hubungan yang tercipta antara manusia dan harimau yang selalu berselisih, bahkan sampai menimbulkan kematian di antara kedua belah pihak. Meski begitu, Cindaku tidak dapat berubah sesuka hati dimanapun saat mereka berada. Cindaku hanya dapat mengubah wujudnya dan memiliki kesaktian di daerah kawasannya, yakni Kerinci. Kesaktian mengubah wujudnya itu tentu saja untuk menjalankan tugasnya dalam menjembatani manusia dan harimau supaya saling menjaga satu sama lain. Itu dulu pembahasan kita kali ini, nantikan episode berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kamu, agar mereka juga dapat info penting ini. Bye-bye.